Hari ini kita mau ibadah lagi, masih di rumah. Ya, hari ini abang yang MC ditemani oleh Kak Mary yang cantik, Kak Rosa yang cantik, dan abang Suryadi yang main musik. Adik-adik, tolong siapkan Alkitab dan Kidung Jumatnya ya. Sebelum ibadah, kita mau saat teduh dulu sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, sebelum kita mulai kita mau bernyanyi dulu adik-adik ya. Di sini ku datang, di sana kau datang. Musik bang. Semuanya bangkit berdiri, kita mau berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan, titiklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, titiklah jemaat-Mu. Amin. Adik-adik masih berdiri ya, kita mau nyanyi lagi, lebih semangat lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. Musik bang. Siap. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about it, deep down, down, deep down in my heart, think about
Deep down in my heart. Sekali lagi bahasa Indonesia. Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Oke adik-adik, silakan duduk, kita mendengarkan hukum Taurat. Dengarlah hukum Taurat dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan hukum Taurat yang ke-10 itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Taurat. Kita sama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami, kuatkanlah kami, untuk dapat melakukan segala perintah-Mu, untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Amin.
Baiklah adik-adik, kita mau doa pengampunan dosa. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 353 ayat 1 dan 4. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Nanti di ayat 4 adik-adik bangkit berdiri adik-adik ya. Musik Bang. Kita sama-sama minta pengampunan dosa dari Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Baiklah adik-adik, silahkan duduk. Kita mau bernyanyi lagi. Kita mau dengarkan ayat bulanan kita. Kita mau nyanyi, Tuhanlah gembalaku, saya mau ikut Dia. Musik Bang. Tuhanlah gembalaku, saya mau ikut Dia. Dia menolongku selalu, saya mau ikut Dia. Selalu, selalu, saya mau ikut Dia. Selalu, selalu, saya mau ikut Dia. Sekali lagi, Tuhanlah gembalaku, saya mau ikut Dia. Dia menolongku selalu, saya mau ikut Dia. Selalu, selalu, saya mau ikut Dia. Selalu, selalu, saya mau ikut Dia. Kita dengarkan epistel ayat bulanan kita adik-adik ya. Firman Tuhan untuk kita minggu ini yang tertulis di dalam Lukas pasal 14 ayat 13. Kita sama-sama mengucapkannya.
Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Baiklah adik-adik, kita mau doa pengakuan iman rasuli. Sebelumnya kita buka Kidung Jemaat lagi adik-adik ya. Dari Kidung Jemaat 381 yang Maha Kasih. Nanti kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 4. Ayat 4-nya bangkit berdiri adik-adik ya. Musik bang. Nah adik-adik, karena minggu ini tema kita adalah Tuhan adalah Gembala yang baik. Hari ini kita ada penampilan dari teman-teman kita Sekolah Minggu KBP Kamal Raya mau menyanyikan Tuhan adalah Gembalaku, yang dinyanyikan oleh Petrus, Patricia, Henny, Rahel, dan Jeremy. Silakan disaksikan ya adik-adik ya. Karena
kita kepada Tuhan, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, hari ini abang mau ngucapin selamat ulang tahun buat adik-adik yang ada di rumah. Jadi buat adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 7 September sampai tanggal 13 September, boleh berdiri di rumah adik-adik ya. Abang dan kakaknya mau nyanyikan lagu selamat ulang tahun ya. Musik bang. Selamat ulang tahun teman. Tuhan Yesus memberkati. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu yang ku dapatkan, kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan
dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Baiklah adik-adik, kita mau dengarkan khotbah dari Allah Pendeta. Hari ini judul firman Tuhannya adalah Gembala yang Baik. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 415, Gembala Baik bersulingan merdu. Musik Bang. Membimbing aku pada air kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, anak-anakku Sekolah Minggu HKBP Kamal Raya yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah kita bersama di rumah masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati kita. Tuhan datang mau memberkati hidup kita, memberikan firman-Nya untuk kita. Mari semua persiapkan Alkitabnya. Yuk dibuka dari Yohanes pasal 10 ayat 11 hingga ayat ke-18. Sudah ya? Yohanes 10 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala
dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Kamal Raya yang disayangi dan dicintai Tuhan kita Yesus Kristus, pernah melihat seorang gembala yang menggembalakan kawanan dombanya? Saya yakin pernah ya. Kalaupun tidak pernah melihat secara langsung di padang belantara, kalaupun kita tidak pernah melihat pada saat pulang kampung ada seorang gembala menuntun domba-dombanya, tapi yang mau Amang Pendeta katakan, berapa banyak sih yang bisa digembalakan seorang manusia menuntun domba-dombanya? Apakah itu sapi, apakah itu domba, apakah itu kambing, dan lain sebagainya. Maka Yesus mengumpamakan dirinya seperti seorang gembala. Maka lihatlah bagaimana tugas seorang gembala. Ya, maka seorang gembala itu yang pertama, dia akan menuntun domba-dombanya untuk dapat rumput yang hijau yang segar. Seorang gembala akan menuntun domba-dombanya untuk dapat minum air yang segar, air yang sejuk. Dengan kata lain, seorang gembala, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, dia memberikan makanan dan minuman kepada kita setiap hari. Ini yang pertama. Sehingga kita yang dituntun, kita yang adalah domba, Yesus mencukupkan makanan dan minuman yang kita nikmati setiap hari. Itu sebabnya kalau mau makan jangan lupa berdoa. Kita mengingat gembala itu memberikan makanan dan minuman kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang gembala, dia katakan tadi, dia memperhatikan domba-dombanya. Oleh karena itu, anak-anakku, jangan ragu dan jangan bimbang seolah-olah apa yang kita lakukan setiap hari Yesus tidak memperhatikan. Maka Yesus sebagai gembala, dia memperhatikan domba-dombanya, memperhatikan kehidupan kita. Maka Yesus pun melihat, kalau ada dari antara kita yang sakit, Yesus akan menyembuhkannya. Kalau ada dari antara kita yang bersedih, yang berduka cita, Yesus akan datang menghiburnya. Kenapa? Karena dia seorang gembala. Di sini terlihat bagaimana Yesus menggembalakan kehidupan kita. Bahkan puncaknya, Yesus sebagai seorang gembala, dia memberikan dirinya. Bahkan ketika ada serigala, katanya tadi ya, serigala yang mau menerkam domba-domba itu. Kalau ada orang yang jahat mau mengganggu kita, ada orang jahat yang mau merampas kehidupan kita, mengganggu kita, maka gembala itu yang akan menuntun, menyelamatkan kita. Maka lebih daripada itu, anak-anakku, Yesus sebagai gembala itu memberikan nyawanya. Itu sebabnya Yesus mati.
Kenapa Yesus mati? Untuk menyelamatkan domba-dombanya. Harusnya kita domba-dombanya ini yang penuh dengan dosa. Harusnya kita yang mati karena dosa-dosa kita. Tapi Yesus sebagai gembala, Dia memberikan dirinya, Dia mengorbankan nyawanya karena Dia mengasihi kita. Oleh karena itu anak-anakku, jangan lupa, Yesus mengasihimu. Kau berharga di mata Tuhan. Yesus menyelamatkan kita, memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Oleh karena itu, pesan dari firman Tuhan yang mau disampaikan hari ini, yang pertama, maulah dituntun oleh gembala itu. Siapa tadi gembalanya? Tuhan Yesus. Bagaimana Dia menuntun? Yesus memberikan firman-Nya. Yesus memberikan perintahnya. Karena dikatakan tadi, domba-dombaku kenal suaraku. Domba-domba itu tahu siapa Yesus. Maka maulah dituntun oleh gembala itu yang adalah Yesus. Apa contohnya? Kasihilah musuhmu. Yesus berkata, doakanlah musuhmu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, maulah dituntun oleh Yesus melalui firman-Nya. Yang kedua, setelah kita mau dituntun supaya kita bisa dengar-dengaran terus dengan firman Tuhan, seorang domba tidak boleh jauh dari gembalanya. Kalau jauh, itu tadi binatang buas, serigala akan datang tiba-tiba menerkamnya. Maka mau dikatakan, anak-anak sekolah minggu HKBP Kamal Raya, jangan menjauh dari Yesus Sang Gembala. Caranya bagaimana? Jangan jauh dari membaca Alkitab, jangan jauh dari berdoa, jangan jauh dari menyanyikan lagu puji-pujian. Karena di sana kita akan merasakan kekuatan dari Yesus Sang Gembala. Maka mau dikatakan, seketika kita menjauh dari firman Tuhan, seketika kita menjauh dari apa yang Yesus katakan, maka kita akan bersiap untuk diterkam, ya, untuk digoda, untuk dibujuk oleh iblis yang justru akan mencelakai kehidupan kita. Maka dekatkan dirimu, ya, jangan lupa berdoa, jangan lupa mengucap syukur. Mau makan, mau tidur, mau berangkat kemanapun, mendoakan orang tuanya, membaca Alkitab, ya. Jangan lebih suka atau lebih hafal misalnya menyanyikan lagu-lagu sinetron misalnya, ya, atau lagu-lagu, ya, film-film apalah itu. Padahal menyanyikan tentang lagu firman Tuhan, dia hanya sedikit yang dihafalnya. Yang terakhir, anak-anakku sekolah minggu yang dicintai dan disayangi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus gembala yang baik, memilihkan gembala yang terlihat di rumah kita. Siapa itu? Siapa? Orang tuamu. Ingat ya, maka orang tua adalah mandat perwakilan Allah untuk menggembalakan, untuk menuntun domba-dombanya. Siapa sih orang tua yang mau anaknya supaya celaka? Tidak ada. Siapa sih orang tua yang pingin anaknya supaya sengsara dan menderita? Tidak ada. Oleh karena itu, sama seperti Yesus, Dia tahu bagaimana kebutuhan menggembalakan domba-dombanya. Orang tua itu pun Dia tahu mana yang baik dan tidak baik untuk anak-anaknya. Maka berilah dirimu mau dituntun oleh orang tua. Maka kalau tidak semua hal yang kita mau diberikan oleh orang tua, karena orang tua kita adalah gembala yang terlihat itu, tahu memilihkan mana yang tepat, mana yang baik untuk kita. Maka seorang domba juga anak kepada orang tua, dia harus dekat, dia harus bisa menjalin komunikasi yang baik, dan dia tidak cepat ngambek kepada orang tuanya. Ya, disinilah akan terlihat, anak-anakku sekalian, kita ini adalah domba. Ya, kita ini orang yang lemah. Maka maulah, berilah dirimu untuk dituntun dan dibimbing. Jangan melawan, ya, jangan ngambek,
Jangan berpikiran kalau kadang orang tuanya keras menasehati seolah-olah tidak sayang. Bukan, ya. Tapi justru dalam rangka menyelamatkan kita, menempah kita menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa nantinya. Maka anak-anakku sekolah minggu HKBP Kamal Raya yang dicintai dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap hari Sang Gembala itu hadir di tengah-tengah kita. Setiap hari Dia melihat semua yang terjadi di dalam hidup kita. Maka tak perlu khawatir dengan hidup ini, tak perlu takut dengan hidup ini. Yang penting kita menyerahkan hidup kita mendekatkan diri kepadanya, dan kita bersedia dituntun oleh Sang Gembala itu, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah mengutus Yesus Kristus menjadi gembala bagi dunia ini. Inilah kami, anak-anakmu sekolah minggu HKBP Kamal Raya. Kami mau menyerahkan hidup kami, digembalakan olehnya. Maka tuntunlah kami, tuntunlah anak-anakmu sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Saat mereka belajar, saat mereka beribadah, saat mereka juga membantu orang tuanya di rumah. Maka biarlah anak-anakmu terus merasakan Engkau hadir dan dekat dengan mereka. Kami terus mendoakan semua anak-anak sekolah minggu HKBP Kamal Raya. Berikanlah mereka sukacita, kesehatan, kebahagiaan. Bahkan jangan biarkan karena virus corona ini kami menjadi lemah, kami menjadi khawatir, tapi kami akan menyerahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati orang tua kami semua saat mereka bekerja, berkati saudara-saudara kami seisi rumah kami. Engkaulah gembala yang sejati, yang selalu tinggal bersama-sama dengan kami. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus kami berseru kepadamu. Amin. Baiklah adik-adik, kita mau tutup kebaktian kita hari ini. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 301 sambil mengumpulkan persembahan. Nanti adik-adik persembahannya bisa disampaikan ke Sintu atau para lalu gereja adik-adik ya. Musik Bang. Persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
dapat